Halo semuanya teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Real Petani Indonesia. Nah, Roni sisi lain agrikultur menyindir beberapa pendamping tani yang mengaku pintar padahal sebenarnya tidak, teman-teman. Ya, biasalah Roni ya. Nah, Roni ini mengatakan yang diserap oleh tanaman adalah kimia dari pupuk yang disebut dengan organik. Abal yang mengatasnamakan jabatan tadi. Seperti itu ya. Oh, saya pendamping tani, saya praktisi, saya macam-macam seperti itu. Padahal dia sendiri dungunya bukan main. Seperti dia lebih bodoh dari Bapak Ibu semua, ya. Itu bahasanya. Jadi dia yang kasih edukasi itu seolah-olah paham, pintar, mengerti seluk-beluk ilmu pertanian. Tapi sebenarnya dia itu lebih tolol daripada Bapak Ibu semua. Begitu ya, lebih bodoh. Bagaimana dia bodoh dia mengajari Bapak Ibu? Seperti itu ya. Begini, sering mereka mengatakan bahwa kita ini harus mandiri. Kita ini harus berhenti menggunakan pupuk sintetis yang biasa disebut dengan pupuk kimia, ya. Namanya itu pupuk sintetis. Urea, Ponska, NPK, itu semua pupuk sintetis. Kita nggak bisa bilang dia pupuk kimia, ya. Karena pupuk tai kambing, tai sapi, limbah organik, itu juga pupuk kimia. Apa yang organik di muka bumi ini? Organik itu konteksnya adalah hidup. Jadi kalau Anda bikin pupuk organik cair, POC, atau pupuk organik padat, Anda buat dari bahan organik, dari makhluk, dari sayuran yang hidup, dari hewan yang hidup. Tetapi setelah dia jadi menjadi kompos, dia itu bahan kimia. Karena nanti ketika diberikan kepada tanaman, yang tanaman makan kimianya saja, organiknya tinggal di tanah. Seperti itu ya. Yang tanaman makan dari tai kambing, tai sapi, kompos atau POC, yang tanaman makan hanya kimianya saja. Sedangkan sisanya yang organik itu jadi. Benarkah pupuk organik itu benar-benar organik? Nah, itu pertanyaannya. Selama ini kita akan berpikirkan ya ada pupuk kimia, ada pupuk organik ya. Nah, banyak orang yang mengira bahwa pupuk organik dan pupuk kimia itu dua dunia yang berbeda. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, ujung-ujungnya tanaman hanya menyerap bentuk yang sama, unsur kimia murni. Nah, ini yang dijelaskan oleh Roni ini. Nah, mari kita bedah dengan sederhana ya. Bahan organik seperti kotoran ternak, kompos atau limbah hijau memang terlihat alami. Tetapi ketika difermentasi atau terurai, semuanya itu akan pecah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, unsur inilah yang sebenarnya dimakan oleh akar tanaman. Nah, jadi baik itu pupuk dari kotoran ayam yang sudah matang maupun pupuk urea dari pabrik ketika masuk ke dalam tanah dan terurai, tanaman tidak peduli asalnya dari mana. Ia hanya mengenali bentuk kimianya. Nah, bayangkan akar tanaman seperti mulut yang hanya bisa menelan makanan cair. Nah, apakah cair gula itu dari tebu alami atau gula dari pasir atau gula pasir pabrik? Nah, tubuh kita hanya mengenali satu hal, yaitu glukosa. Nah, begitu juga tanaman, ia hanya mengenali unsur kimia hasil akhir, bukan cerita panjang asal-usulnya, teman-teman. Nah, ini yang diceritakan oleh Roni ini. Menurut saya masuk di akal juga, teman-teman ya. Nah, jadi perbedaan utama antara pupuk organik dan pupuk kimia bukanlah pada unsur yang diserap tanaman, melainkan pada dampaknya terhadap tanah. Nah, ini poinnya, teman-teman. Nah, pupuk organik memperbaiki struktur tanah, menambah mikroba, dan menjaga kelembapan. Nah, itu betul. Nah, sedangkan pupuk kimia bekerja instan tetapi bisa mengurai kesuburan tanah jika berlebihan. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada yang benar-benar organik di dalam yang namanya pupuk, teman-teman. Ya, yang ada hanyalah proses berbeda untuk menghadirkan unsur yang sama. Nah, tanaman tidak makan organik atau kimia. Ia hanya makan nitrogen, fosfat, kalium dalam bentuk paling sederhana. Nah, bagaimana menurut kalian? Masuk di akal nggak? Komen.